Madaniyah itu artinya bahwa ayatnya itu diturunkan setelah hijrah Rasulullah SAW. Tidak mesti di Madinah, tapi dilihat dari kondisi tempat tinggalnya Rasulullah SAW. Artinya semua surat yang diturunkan setelah hijrah, maksudnya setelah berpindahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah, itu disebut sebagai surah Al-Madaniyah. Ya, surat yang turun setelah Rasulullah SAW berpindah dari Makkah ke Madinah disebut sebagai surah Al-Madaniyah. Kemudian beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi, atau dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ada dua model bacaan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ini adalah ayat, yaitu ayat pertama dari surah Al-Baqarah yang disebutkan yang pertama yaitu Alif Lam Mim. Kemudian setelah itu surat selanjutnya. Surat Al-Baqarah ini ada setelah surat Al-Fatihah. Maaf, dia turunnya yang mulai jalan seperti ini. Maksudnya turunnya sedikit demi sedikit seperti ini modelnya. Adapun bicara tentang masalah kita sudah membicarakannya sebelumnya di surat Al-Fatihah. Perbedaan pendapat ulama begitu panjang dalam masalah basmalah ini. Ada yang mengatakan basmalah itu merupakan bagian dari Al-Fatihah. Ada yang mengatakan itu adalah semua ayat yang memulai surat-surat yang ada. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu banyak kita temukan orang-orang ketika orang-orang tersebut sholat mereka menjaharkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena basmalah ini merupakan bagian dari Al-Fatihah menurut pendapatnya mazhab Syafi'i. Adapun pendapat mazhab yang lain, basmalah ini bukan merupakan bagian dari Al-Fatihah. Maka dari itu perbedaan pendapat di sini musyah. Jadi perbedaan pendapat sini luas meluas. Jadi tidak berkenankan seseorang itu memulai bacaan dengan basmalah ketika dia memulai sholatnya. Adapun yang tidak memulai sholatnya dengan basmalah maka kita tidak mempermasalahkannya sama sekali. Begitu ya. Kemudian beliau mengatakan Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini beliau katakan disebut sebagai huruf muqatta'ah. Apa itu huruf muqatta'ah? Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya ini mengatakan wa amma al-huruf muqatta'ah fi awal as-surah. Adapun huruf Alif Lam Mim di awal-awal surat ini disebut sebagai huruf muqatta'ah. Pendapat yang paling rajih katanya beliau al-aslam yang paling selamat yaitu sukutu an ta'arrudi li ma'nah, berdiam diri terhadap maknanya. Karena pada dasarnya kita tidak tahu maknanya. Ada maknanya, tapi kita tidak tahu apa makna dari Alif Lam Mim tersebut. Gitu ya? Ada maknanya, tapi kita tidak tahu apa makna dari Alif Lam Mim tersebut. Min ghairi mustanid syar'i, tanpa ada sandaran yang syar'i. Banyak dari para ulama yang mencoba untuk menafsirkan tentang apa isi dari Alif Lam Mim tersebut, tapi kebanyakan hadis-hadis yang digunakan itu baik. Lemah menurutnya. Maka dari itu yang paling benar adalah kita diam dan kita tidak tahu apa maknanya. Tapi apakah dia memiliki makna? Iya, dia memiliki makna. Yang jadi masalahnya kita tidak tahu apa maknanya. Yang jelas membacanya itu mendapatkan pahala. Satu huruf yang mendapatkan pahala. Berarti 3 huruf tersebut Alif Lam Mim mendapatkan pahala. Berapa jumlah pahalanya itu sudah disebutkan oleh hadis-hadis yang panjang, hadis-hadis tentang hadisnya Rasulullah SAW. Ma'al jazmi bi anna Allah Ta'ala lam yanzilha abasan. Dan kita juga tidak boleh mengatakan bahwa lalu kenapa diturunkan kalau misalnya kita tidak tahu maknanya. Jadi banyak hal-hal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sendiri tidak tahu maknanya. Artinya kita, keputusan kita adalah menerima saja, menerima hal tersebut, menyatakan kalau sekiranya ada maknanya, iya ada maknanya. Cuma apakah kita tahu maknanya? Kita tidak tahu. Karena banyak hal yang kita tidak ketahui di dunia ini. Bagaimana penciptaan manusia? Bagaimana diciptakan tumbuhan-tumbuhan ini? Kenapa diciptakan adanya buaya? Kenapa diciptakan adanya syaitan? Kenapa diciptakan delik? Tentunya semuanya ada hikmahnya ya. Segala sesuatu di dunia ini ada hikmahnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa nyamuk itu apa fungsinya? Ada hikmahnya juga. Jadi segala sesuatu ada hikmahnya. Apalagi sesuatu tersebut terdapat di dalam Al-Quran ini. Maka membacanya saja Alif Lam Mim itu semuanya itu mendapatkan pahala.
Baik, beliau mengatakan di sini lihikmatin la na'lam. Karena di dalamnya terdapat hikmah, tapi kita sendiri tidak mengetahuinya. Gitu ya. Kemudian perkataannya dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Pembicaraan selanjutnya yaitu tentang Al-Qur'an ini. Dzalikal kitab, dan itu adalah kitab atau itu merupakan kitab. Kitab itu adalah Al-Qur'an. La raiba fihi, tidak terdapat keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kita baca satu perkataan ini ya. Dzalikal kitab. Apa makna dzalikal kitab? Ai hadzal kitabul azim. Ai ini adalah Al-Qur'an yang sangat mulia, sangat besar. Kemudian dikatakan alladzi huwal kitabu 'alal haqiqah. Yang dimana dia merupakan kitab yang hakiki. Al-Quran ini sampai dikatakan dalam Al-Quran seandainya diturunkan ke langit, maka ihtazza, dia akan bergerak langit tersebut. Saking beratnya Al-Quran ini bagi gunung tersebut. Nah, bagi manusia mungkin dianggap remeh, ya. Sebagian orang menganggap Al-Quran ini adalah sesuatu yang remeh. Bahkan tidak, dia bukan merupakan sesuatu yang remeh. Makanya Syekh di sini mengatakan bahwa hadzal kitabul azim, ini adalah kitab yang sangat besar dan sangat mulia. Kemudian beliau mengatakan alladzi huwal kitabu 'alal haqiqi, yang dimana dia merupakan kitab yang sesungguhnya al-mushtamilu 'ala ma lam tashtamilu 'alaihi al-kutub al-mutaqaddimin, yang dimana terkandung di dalamnya semua yang tidak terkandung dalam kitab-kitab sebelumnya. Yang dimana terkandung di dalamnya semua yang terkandung dan tidak terkandung dalam kitab-kitab yang sebelumnya. Contohnya Injil dan Taurat. Ya, Injil diturunkan untuk orang-orang Nasrani, sedangkan Taurat bukan orang Bani Israel, Yahudi. Sedangkan Daud, ya, untuk keturunan atau untuk umatnya Nabi Daud. Nah, tapi kitab Al-Quran ini terkandung di dalamnya apa-apa yang tidak terkandung di kitab-kitab sebelum-sebelumnya. Dan makanya ada isyarat dalam Al-Quran tersebut. Isyaratnya seperti apa? Isyaratnya mengatakan seperti ini kepada Salman Al-Farisi ketika beliau akan masuk Islam. Ketika beliau belum masuk Islam, Salman Al-Farisi ini punya kisah yang luar biasa. Ya, bisa bapak baca di kitab-kitab yang begitu banyak sekali. Salah satunya yaitu beliau ini adalah orang yang ahli dalam Injil, ya, sangat luar biasa sekali dalam masalah Injil. Beliau berangkat dari negaranya yaitu Faris, menuju ke Mosul, kemudian menuju ke suatu tempat, menuju ke Suria, menuju ke mana, menuju ke banyak tempat. Nah, untuk belajar tentang Injil tersebut. Nah, di dalam Injil tersebut itu dikatakan tentang Nabi SAW. Tadi Injil yang perjanjian lama, bukan Injil yang perjanjian baru. Injil yang perjanjian lama itu ada isinya tentang Nabi Muhammad SAW. Yaitu isinya kira-kira berbunyi Sayyidhamun Nabiya SAW, akan muncul seorang laki-laki dan dia adalah Nabi. Dia berada di tempat-tempat yang tempat tersebut terdapat tanah, terdapat kurma, yang dimana pohon-pohon kurma tersebut hitam luar biasa. Makanya di Madinah kita kurma ajwa. Warnanya kan hitam ya, hitam luar biasa. Nggak merah, tapi warnanya hitam luar biasa. Kemudian ada alamat-alamatnya. Apa alamatnya? La yaqbalu shadaqah. Dia tidak menerima sedekah. Karena Rasulullah SAW tidak menerima sedekah. Kalau ada yang mengatakan bahwa dia adalah keturunan Nabi SAW, berarti dia haram hukumnya untuk menerima sedekah. Kalau menerima sumbangan dari orang, berarti dia bukan keturunan Nabi SAW. Kalau dia terima amplop untuk pengajian, berarti dia bukan keturunan Nabi SAW. Karena pada dasarnya Rasulullah SAW itu tidak menerima sedekah. Dan Hashim dan Bani Muttalib itu adalah keturunan-keturunannya Rasulullah SAW. Dia tidak menerima sedekah sama sekali. Salah satu alamatnya itu Rasulullah SAW tidak menerima sedekah. Itu terdapat dalam Injil. Kemudian setelah itu terdapat tanda-tanda kenabian di dua paku punggungnya, sebelah kiri dan kanan. Itu terdapat tanda-tanda kenabiannya. Ya, itu terdapat tanda-tanda kenabiannya. Dan dia muncul dari suatu daerah yang daerah tersebut di antara dua buah lembah, di dua buah gunung, yang dimana dia berada di lembah tersebut. Kemudian banyak di situ terdapat pohon kurma. Ya, banyak di situ terdapat pohon kurma. Dan semua alamat itu ada pada Nabi Muhammad SAW.
Jadi dari mana kita tahu kalau misalnya dia itu nabi? Kita tahu dia itu nabi dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian qarinahnya adalah alamatnya adalah terdapat di buku perjanjian lama tersebut. Ya, terdapat di buku perjanjian lama tersebut. Beliau mengatakan di sini, "Lam tashtamil alaihi kutubul mutaqaddimin," tidak terkandung di dalamnya di kitab-kitab yang telah berlalu. Wal mutaakhirin min al-ilmi al-'azim wal haqq al-mubin. Dan kitab-kitab yang akhir-akhir ini datang, maksudnya seperti Injil, ini kan akhir-akhir ya. Orang-orang Yahudi dulu baru muncul orang-orang Nasrani, yang dimana di dalamnya terkandung ilmu yang sangat luar biasa dan terkandung di dalamnya kebenaran yang sangat luar biasa dan sangat jelas sekali di dalamnya. Dzalikal kitabul la raiba fi, katanya tidak terdapat keraguan di dalamnya. Tidak terdapat keraguan di dalamnya. Apa berani kita mengatakan kalau misalnya kita ragu terhadap Al-Quran atau seseorang ragu terhadap Al-Quran masuk dalam kekufuran? Berani nggak kita katakan bahwa misalnya saya ragu terhadap Al-Quran? Autentikannya belum tentu bisa ditanggung jawab. Apakah bisa dikatakan kalau misalnya orang tersebut sudah masuk dalam haddul kufur, masuk dalam kekufuran? Jawabannya adalah masuk dalam al-kufur. Saya ragu terhadap Al-Quran. Belum tentu benar ini Al-Qurannya. Ya. Masuk dalam kekufuran. Tanpa harus memberitahunya terlebih dahulu. Atau kita kasih tahu dulu. Itu jelas-jelas Al-Quran ini tidak meragukan. Jelas-jelas Al-Quran ini merupakan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas-jelas Al-Quran ini merupakan kitab tersebut dia diturunkan. Atau kita langsung mencarinya sebagai surat kafir? Langsung cek. Jangan Bapak Subhanahu, saya tunggu jawaban nih. Kalau Bapak nggak jawab, saya nggak lanjutkan sampai nanti tegakkan hujah dulu. Tegakkan hujah dulu, artinya kita harus jelaskan dulu sama dia. Karena ada kemungkinannya. Kenapa enggak? Karena Al-Quran ini kan kalau menghindari hukum, apalagi menghindari sudah dibilang tadi kalau kita kembali lagi tidak ada keraguan, tidak ada. Ada orang-orang tersebut nggak paham tentang Al-Quran. Yang kampung tersebut nggak paham misalnya. Kemudian dia ragu terhadap isi Al-Quran. Tiba-tiba dia mulai belajar ragu terhadap isi Al-Quran. Kira-kira apa akan menegakkan hujah dulu, atau menjelaskan dulu, atau mengatakan kamu kafir langsung? Badui misalnya. Badui itu orang-orang kampung yang sangat ketakutan. Kemudian dia nggak tahu tentang Al-Quran ini. Yang ada dia punya internet apa segala macam, tidak memanfaatkannya seperti bapak-bapak memanfaatkannya. Kira-kira langsung akan dikatakan kafir? Tidak bisa. Ya, harus ditegakkan dulu hujah dengan mereka. Bahwasanya, katakan kepada mereka terlebih dahulu, kamu meragukan Al-Quran ini kenapa? Kamu meragukan Al-Quran ini kenapa? Terus ditanyakan kepada itu. Kemudian setelah itu dijelaskan kepada mereka. Nah, setelah dijelaskan kepada mereka, apabila mereka itu keliru menolaknya, maka sudah kita hukumi perbuatannya sebagai perbuatan kufur. Apakah orangnya langsung dihukumi sebagai orang kafir? Kalau dia meyakini bahwa Al-Quran ini masih diragukan atau masih meragukan, jelas kita menghukumi sebagai seorang yang kafir, kufur terhadap perbuatannya sendiri, terhadap apa yang dia lakukan. Ini tutup aja. Fala raiba fihi wa la syakka bi wajhin min al-wujuh. Tidak ada sama sekali keraguannya dari semua sisi, tidak ada keraguannya Al-Quran. Yang jadi masalahnya adalah apakah orang paham isinya atau tidak. Itu jadi masalahnya. Dan kadang kita melakukan apa yang dalam Al-Quran itu terasa atau tidak terasa, terasa atau tidak terasa, tapi tidak sampai membuat seseorang itu menjadi kafir. Tidak sampai membuat seseorang itu menjadi kafir. Bapak pernah dengar kalau misalnya Al-Quran ini adalah jawab obat, pernah dengar ya? Digunakan untuk meruqyah. Tapi kan banyak orang yang sembuh dengan orang-orang tersebut ketika berobat menggunakan Al-Quran. Banyak orang yang sembuh dari jantung misalnya. Sembuh dia dengan Al-Quran. Sembuh.
Tapi kenapa aja malah nggak sembuh? Itu jadi pertanyaan. Karena keyakinannya terhadap Al-Quran ini sebatas la raiba fi, yang dimana keyakinan tersebut sudah 10-20% saja. Keyakinan sifatnya umum. Saya mempercayai dalam kitab Allah, selesai. Tapi benar-benar mempercayainya sebagai sebuah kitab yang kitab tersebut merupakan obat yang obat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, kenapa pengobatan yang ada itu tidak bisa menyembuhkan secara langsung, gitu. Kayak misalnya pengobatan kita pakai obat kimia kan simpel soalnya ya, langsung sakit kepala yang hilang. Kenapa Al-Quran ini tidak seperti itu? Kenapa ruqyah itu tidak seperti itu? Kenapa pengobatan herbal misalnya, yang dimana pengobatan tersebut tibun nabawi tidak seperti itu? Nah, karena tingkat keyakinan kita terhadap obat-obatan tersebut itu kurang, dan tingkat keyakinan kita terhadap Al-Quran ini kurang. Maka dari itu dari pentingnya kita belajar apa isi dan makna dari Al-Quran tersebut, makna dari Al-Quran tersebut. Itu dia sebenarnya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan bahwa sebenarnya banyak sekali hal yang hal tersebut bisa menyembuhkan seseorang, tapi yakin tidak terhadap obat tersebut gitu. Dia yakin tidak. Dan banyak syarat yang membuat seseorang harus bisa sembuh dari Al-Quran tersebut, tapi mereka tidak yakin dengan hal tersebut. فلا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه ونفي الريب dan menafikan yang namanya keraguan yastalzimu jiddu menyebabkan wajibnya lawannya. Ketika kita menafikan bahwa Al-Quran ini dilakukan, berarti kita yakin terhadap Al-Quran tersebut. Jadi ya, kita yakin atas kebenarannya Al-Quran tersebut. Kalau sekiranya kita meragukan, kalau misalnya keraguan itu hilang, kita nafikan keraguan tersebut, berarti yang ada di dalam diri kita ini harus yakin terhadap Al-Quran tersebut. Begitu kan? Wasyak, fahadal kita mustamilun ala ilmi yaqin muzilu lisyaki wa ghaib. Dan Al-Quran ini katanya dia terkandung di dalamnya keyakinan, yang dimana keyakinan tersebut menghapuskan semua keraguan yang ada dalam. Makanya dikatakan dari kitab la raiba fihi, itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian dia mengatakan waqala hudan, dari kitab la raiba fihi hudan. Hudan itu adalah petunjuk, ya, petunjuk. Tidak ada keraguan di dalamnya dan dia merupakan petunjuk. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti lawannya dia bukan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan merupakan petunjuk. Dan juga lawannya bagi orang-orang yang bertakwa selain Al-Quran, dia bukan petunjuk. Ya. Bagi orang-orang yang bertakwa selain Al-Quran, dia bukan petunjuk. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa adalah Al-Quran. Selain Al-Quran, bukan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu kan? Orang-orang yang tidak bertakwa, petunjuknya bukan Al-Quran. Ya, petunjuknya bukan Al-Quran. Ini main logika saja di sini. Beliau mengatakan bahwa hadful ma'mul falam yakul hudan lil maslahatil fulaniyah wa lil syirki fulan. Tapi coba lihat. Dikatakan di sini hudan lil muttaqin. Hudan itu sifatnya hukum, Bapak-bapak. Ya, tidak pernah dikatakan bahwa Al-Quran ini petunjuk bagi Bani Fulan, Al-Quran ini petunjuk bagi kabilah ini, Al-Quran ini petunjuk bagi orang ini, Al-Quran ini petunjuk hanya buat orang-orang Arab saja. Sama sekali tidak. Al-Quran ini dikatakan hudan lil muttaqin, bagi siapa saja yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa bukan hanya orang Arab, yang dimana Al-Quran itu dengan menggunakan bahasa Arab tersebut. Dan orang bertakwa itu bisa orang Indonesia, Mongol, Cina, Eropa, semuanya bisa. Nah, ini dikatakan dari muttaqin. Nggak ada dikatakan li bani Arabin, nggak ada sama sekali tidak ada. Kemudian dia mengatakan di sini lil iradatil umum wa annahu hudan li jami'i masalih ad-darain. Dia adalah petunjuk untuk semua orang, untuk memperbaiki kondisi manusia tersebut lidarain, di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Jadi dia adalah petunjuk
bagi manusia untuk memperbaiki diri baik di dunia maupun di akhirat. Jadi salah kalau misalnya orang mengatakan nanti kalau saya sudah tua baru saya bertaubat. Tidak ada. Karena di sini tidak ada dikatakan bahwa Anda harus tua baru setelah itu Anda bertaubat. Siapa yang menjamin kita hidup sampai tua baru yang bertaubat, mau duduk di majelis-majelis ilmu, mau duduk menundukkan diri, menghambakan diri untuk ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa? Iya kan? Tidak ada. Harus mau duduk. Harus mau untuk menghambakan diri kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak kayak itu yang nggak bisa. Nggak tahu bagaimana dan tidak tahu bagaimana menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Iya kan? Tidak bakal tahu. Gimana caranya untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk mengembangkan diri terhadap ilmu ini? Ya, menjadi budak itu bukan hanya budak sifatnya budak terhadap dunia, tidak, tapi budak terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Budak Allah Subhanahu wa taala jelas kita dipanggil Abdullah. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, menghamba kepada semua yang Allah miliki, ilmu Allah, sifat Allah, semuanya, zat Allah Subhanahu wa taala, kita menghamba. Kemudian dikatakan baik wa fahuwa mursyidun lil ibadi fi masail al-usuliyah wal fur'iyah. Al-Quran ini adalah petunjuk baik di masalah asas dari fondasi manusia maupun di cabang-cabang masalah. Jadi dalam akidah Al-Quran ini merupakan fondasinya, di dalam fikih Al-Quran ini merupakan fondasinya, di dalam hadis Al-Quran ini merupakan fondasinya, di dalam semuanya Al-Quran ini merupakan fondasinya. Bahkan masalah dunia dari Al-Quran. Semuanya. Dan tidak boleh sama sekali manusia mengatakan bahwa kita harus membedakan antara masalah dunia dan masalah akhirat. Tidak sama sekali. Tidak, ini tidak boleh dibedakan sama sekali. Karena segala macam segala urusan di dunia itu terkait dengan Al-Quran, dan apalagi urusan agama sangat terkait dengan Al-Quran. Dan kita juga tidak bisa membedakan, mengklasifikasikan, oh ini masalahnya di dunia, ini masalahnya di akhirat. Subhanallah, ada seorang Mesir dulu, kalau bapak tahu, dia punya teman menteri luar negeri kita, Bapak Fuad Hasan. Mungkin bapak-bapak yang kelahiran 80-an pasti tahu siapa Fuad Hasan. Dulu menteri luar negeri kita. Sama-sama dia belajar di dia belajar di Mesir. Kalau tidak salah orang ini bernama Muhammad Hasan Al-Ba'i. Bukan belajar di Mesir, belajar di Kanada. Apa? Dan saya tidak mengharapkan ya kalau belajar di Kanada atau mau S2, S3, S2, S3 sampai situ ya, S2 itu tidak mengharapkan sama sekali. Beliau ketika belajar di Kanada tersebut, orang Kanada itu berbicara Muhammad Hasan Al-Ba'i. Ketika mengatakan seperti ini, kalau kamu mau negara kamu jadi maju katanya ini. Kalau kamu mau negara kamu jadi berkembang, meninggalkan agama kamu di masjid. Di luar itu jangan kamu bawa sama sekali agama kamu. Gimana dihidupkan seperti itu? Ya, padahal jelas-jelas di Al-Quran di dalam hudan lil muttaqin, petunjuk bagi yang bertakwa di dunia maupun di akhirat, di dalam ibadah maupun di urusan-urusan yang urusan tersebut tidak disebut sebagai ibadah. Misalnya kita sebut sebagai itu di dalam masjid maupun di luar masjid. Oh ya, kalau misalnya kita meninggalkan semua urusan kita di luar masjid, meninggalkan agama kita di masjid saja, di luarannya bukan tidak ada agama di luar sana, mungkin kehidupan kita seperti binatang ya. Mungkin bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu, tanpa agama di luar sana. Agama itu hanya di masjid saja. Itu katanya. Sama Muhammad Hasan Al-Ba'i, akhirnya beliau pulang ke Mesir karena nggak tahan dengan apa yang dikatakan oleh orang. Sudah berbeasiswa, Masya Allah, pulang dan mengatakan bahwa kalau bisa kamu jangan belajar di negara-negara kafir. Kenapa? Cuci otak kamu. Tapi ini tidak berarti bahwa saya melarang untuk belajar di luar negeri. Tidak. Ini hanya pendapat boleh diterima, boleh ditolak ya. Pendapat itu boleh diterima, boleh ditolak. Hudan lil muttaqin. Al-huda ma tahsul bihi al-hidayah min ad-dhalalah wasyubh.
Namanya huda, namanya petunjuk itu adalah apa-apa yang didapatkan apabila seseorang mendapatkan petunjuk, dan petunjuk tersebut membuat seseorang itu terjauhkan dari kesesatan dan terjauhkan dari sesuatu tersebut tidak mengharamkan orang tersebut terhadap agama. Ya, menjauhkan seseorang tersebut dari kesesatan dan menjauhkan seseorang tersebut dari kekacauan berpikir yang dia tidak pahami sama sekali. Itu namanya petunjuk. Kita misalnya mengatakan bahwa saya diberikan petunjuk hari ini bahwa jalan yang benar itu adalah kita melewati jalan ini. Saya kan menunjukkan kamu teman saya. Itu kan ya? Sehingga setelah itu cara berpikir kita tidak ragu, kita tidak rancu sama sekali. Ya, sama sekali tidak ada masalah dan kita juga tidak tersesat. Makanya beliau mengatakan hudan lil muttaqin, yang namanya petunjuk itu adalah sesuatu tersebut tidak membuat adanya seseorang tersebut tersesat, tidak bingung, tidak menyimpang. Apalagi apabila ada yang mengajarkan bapak-bapak tentang agama ini, kemudian membuat bapak-bapak bingung, ketahuilah bahwa sebenarnya bapak sedang tidak dalam kondisi hudan, tidak dalam kondisi diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tersesat. Ya kan? Kalau ada mengajarkan agama yang seperti ini, ya, kalau tidak jelas agama ini, tidak bisa untuk kita pahami dengan baik agama tersebut. Itu bukan petunjuk berarti. Ya, itu bukan petunjuk. Seperti tadi, kalau sekiranya saya mengatakan alif lam mim, huruf muqattah, huruf tersebut kita diam terhadap maknanya. Tahu maknanya? Tidak tahu. Tapi ada maknanya? Ada. Jelas? Jelas. Ya, jelas maksudnya kan? Ada maknanya? Ada. Tapi tahu? Enggak tahu. Analoginya seperti ini. Saya kasih tahu apa? Siapa yang nama? Namanya adalah Hamid misalnya. Kalau saya namanya orangnya putih, tinggi, dia punya usaha. Begini dan begini. Kira-kira Bapak tahu orangnya? Ada kan orangnya? Ada. Selesai masalah. Dipahami maksud saya? Begitu juga dengan alif lam mim. Alif lam mim ini disebut sebagai huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah adalah huruf yang huruf tersebut itu tidak ada maknanya, tapi kita nggak tahu apa maknanya. Kita nggak tahu gimana maknanya. Bukan berarti kita nggak tahu, nggak ada maknanya sama sekali. Tidak ada maknanya, tapi kita nggak tahu. Siapa yang tahu ya? Allah yang paling tahu. Jika misalnya ada ulama nanti yang menafsirkan Allah, boleh-boleh saja. Tapi harus bersandar terhadap hadis yang sahih, hadis yang warid dari Nabi Muhammad SAW. Begitu ya. Jadi sekali lagi, yang namanya petunjuk itu adalah membuat seseorang itu tidak menyimpang. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat seseorang tersebut tidak bingung. Kalau bapak-bapak ada yang mengajar agama, kemudian bingung, ketahuilah bahwa bapak-bapak sedang tersesat. Ya, berarti tidak di atas hujan, tidak di atas petunjuk agama. Agama itu jelas, terang. Nah, sholatnya seperti ini ya, begini. Akidahnya harus seperti ini ya, selesai. Itu agama itu. Enggak bingung. Bukan masalah tenangnya hati, tidak. Masalah orang kan bisa nyanyi kemana saja. Dia tenang hatinya, dia tenang hatinya. Tapi ketenangan hati sifatnya ada yang sebentar. Ada yang sifatnya sebentar. Makanya biasa disebut sebagai healing. Kalau orangnya healing itu beri mana? Balik lagi, ketemu masalah lagi, gitu. Itu bukan solusi, sama sekali itu bukan solusi. Itu bukan solusi. Ya, belajar di agama ini akan mendapatkan petunjuk. Lalu tapi untuk orang-orang yang bertakwa akan tenang gitu. Nah, kemudian beliau mengatakan di sini, al-hudan lin-nas, hudan lil-muttaqin. Beliau mengatakan di sini, fa huwa mursyidun lil-ibadi wal masail al-usuliyah wal furu'iyah. Hudan lin-nas itu bermakna fa'amma. Hudan, petunjuk bagi manusia, itu artinya di umum, sifatnya itu umum untuk semua manusia. Wa fi hadzal mawdu' wa ghairihi hudan lil-muttaqin li'annahu fi nafsihi hudan lil jami'in nas. فالأشقياء لم يرفعوا به رأسا ولم يقبلوا هدى الله فقامت عليهم به الحجة ولم ينتفعوا به
li syaqaihi. Dikatakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Fa'amma sifatnya ini ya. Selama kita merupakan orang yang bertakwa, maka dia menjadi petunjuk. Ya, Al-Quran ini menjadi petunjuk. Tapi bagaimana Al-Quran ini menjadi petunjuk kalau misalnya tidak pernah dipelajari sama sekali, tidak akan seumur hidup tidak menjadi petunjuk. Kita hanya terpembalan begitu saja. Kemudian dikatakan li'annahu fi nafsi hudan li jami'in nas, karena di dalamnya itu atau di dirinya sendiri itu merupakan petunjuk bagi semua manusia. Maksudnya Al-Quran tersebut. Faqamat wal ashqiya'u lam yarfa'u bihi ra'san wa lam yaqbalu hudallah. Orang yang sengsara, dengarkan saya dengan ya. Orang yang sengsara, saya tidak mengklasifikasikan orang sengsara itu sebagai dia tidak memiliki harta dunia. Tidak sama sekali. Karena banyak orang miskin hidupnya lebih berbahagia daripada orang lain. Rasulullah miskin, tapi hidupnya sangat bahagia, subhanallah, sangat tenang, sangat indah kehidupannya. Dan saya menemukan betapa banyak orang-orang yang orang-orang tersebut di luar sana setelah dia melepaskan banyak kekayaan ini menjadi orang-orang yang sangat tenang. Tidak berarti bahwa apa menjadi orang miskin ya, tidak. Beliau mengatakan di sini, fal ashqiya, orang yang sengsara. Sengsara bukan berarti dia harus miskin. Ingat ya, sengsara bukan berarti dia harus miskin. Beliau mengatakan, fal ashqiya lam yarfa'u bihi ra'san, dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Apa maksudnya tidak bisa mengangkat kepalanya? Dia tidak bisa mendapatkan petunjuk, makanya dia sengsara. Dia tidak bisa mendapatkan petunjuk sama sekali, makanya jadi orang yang sengsara. Wa qala ba'da dzalik wa lam yaqbal hudallah, dan dia tidak menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa untuk menggunakan Al-Qur'an ini dengan baik, tidak bisa memahaminya dengan baik, tidak bisa menggunakannya, tidak bisa mengaplikasikan dalam hidupnya. Maka dia adalah manusia sengsara. Tidak bisa memahami Al-Quran ini dengan baik, tidak bisa menggunakannya dengan baik, tidak bisa mengamalkannya dalam kehidupannya, maka dia adalah manusia yang sengsara. Makanya dikatakan al-ashqiya lam yarfa'u ra'san, lam yarfa'u bihi ra'san. Yang namanya orang yang sengsara itu adalah orang yang tidak bisa mengangkat kepalanya. Maksudnya dia tidak berhasil. Kenapa? Karena dia belum memahami Al-Quran ini. Itu orang yang sengsara. Ya, dia tidak akan benar demi Allah, dia akan benar sama sekali tidak akan memiliki. Kalau dia tidak mau mempelajari Al-Quran, kalau dia tidak berada di atas petunjuk yang petunjuk tersebut di dalam Al-Quran tersebut, pasti sengsara, pasti sengsara. Makanya dikatakan pada syekh, makanya orang yang sengsara lam yarfa'u bihi ra'san wa lam yaqbalu hudan lillah, dia tidak menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, makanya dia sengsara. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan dalam hadisnya, aja Nabi Al-Mu'min, sungguh ajaib, sungguh sesuatu yang menakjubkan, baik tentang perkara manusia tersebut adalah manusia mukmin, bukan muslim ya, mukmin. Lihat perhatian. Ada muslim luas, di dalamnya ada mukmin. Jadi bulat di dalamnya itu ada mukmin. Setiap mukmin adalah muslim. Tidak mesti semua muslim adalah mukmin. Tidak mesti. Ya, di dalamnya ada muhsin, lebih dalam lagi, lebih sedikit lagi. Setiap muhsin adalah mukmin dan muslim. Tidak mesti setiap muslim itu adalah muslim adalah muhsin, dan tidak mesti setiap mukmin adalah muhsin. Nah, orang-orang yang selalu berbaik sangka. Baik, seorang mukmin itu dikatakan dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak asabatu sabu, apabila keburukan menimpa mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apabila kebahagiaan menimpa mereka, maksudnya mereka dapat kebahagiaan, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama. Kalau misalnya dia ditimpa musibah, dia bersyukur. Kalau misalnya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana kita mau bersabar kalau misalnya kita tidak bersyukur? Ya kan? Gimana kita mau bersabar kalau misalnya kita tidak bersyukur?
Gimana kalau misalnya seseorang tersebut bisa bersabar kalau sekiranya dia tidak berada di atas petunjuknya Allah Subhanahu wa taala? Remon pasti. Nah, remon pasti. Ada seorang pengusaha yang pernah berbicara sama saya. Dia bilang seperti ini. Sepi terus dengan dan memang dia terus orang kaya yang di ruang untuk saya. Sepi terus. Tidak banyak kita. Terlalu apa namanya terlalu banyak pengeluaran kita. Ini nasib masih subhanallah. Saya bilang gitu. Akhirnya saya bilang sama dia, seorang apabila dia ditimpa musibah, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Gitu kan? Alhamdulillah. Nah, atas batas minimal yang diberikan. Bahwa batas minimal ini itu bisa menambah seseorang tersebut, bisa menambah kenikmatan seseorang. Makanya dikatakan alhamdulillah itu merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain dikatakan la in syakartum la azidannakum. Makanya dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Kalau mendapatkan nikmat yang besar, keuntungan yang besar, harusnya Bapak mengatakan alhamdulillah bi ni'mati tatimmatus shalah. Alhamdulillah dengan nikmatnya terlengkapi semua kebaikan-kebaikannya. Harusnya kan seperti itu ya. Supaya apa? Supaya ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya perkara petunjuk ini penting Bapak. Kenapa penting? Karena tentu manusia tidak akan bisa menghadapi dunia ini tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan tadi fal ashqiya, orang yang menderita bukan karena kekayaannya, hatinya menderita, pikirannya menderita, semua menderita. Nah, hartanya tidak, hartanya banyak, tapi dia tidak tenang kehidupannya. Tidak ada ketenangan di sini. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki yang dimaksudkan di sini. Falaskia bukan yarfa'ullah bihi rasan. Namanya orang yang menderita tidak bisa mengangkat kepalanya dengan maksudnya tidak bisa mengangkat kepalanya, dia tidak bisa memahaminya dan menjadikannya sebagai petunjuk. Ada orang yang menjadikannya sebagai petunjuk, dia akan angkat kepala. Akan senang sekali. Yang namanya orang senang dia angkat kepalanya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sudah menjadikan orang itu sebagai petunjuk. Wa annal muttaqun. Ada orang-orang yang bertakwa. الذي أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية وهو التقوى التي حقيقتها اتخاذ ما يأتي سخط الله وعذابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فاهتدوا به وانتفعوا غاية الانتفاع. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. Beliau mengatakan ada orang yang bertakwa. Dia adalah orang-orang yang bertakwa. Maksudnya dia bertuju bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Alladzina atau orang-orang yang mendatangkan disebabkan akbar, yang mendatangkan sebab-sebab yang paling besar di usulil hidayah untuk mendapatkan petunjuk. Lihat ya, orang yang bertakwa itu bertuju. Tapi dikatakan di sini orang bertakwa yaitu orang-orang yang mendatangkan sebab mereka mendapatkan petunjuk. Apa sebab mereka mendapatkan petunjuk? Apa sebab mereka mendapatkan petunjuk? Sebab yang Bapak lakukan sekarang belajar. Itu namanya orang bertakwa. Belum dapat semuanya dia, belum dapat petunjuk. Tapi dia belajar dulu untuk mendapatkan petunjuk tersebut. Setelah dia mendapatkan petunjuk dan tahu bagaimana cara menggunakan petunjuk tersebut, baru mereka dikatakan orang-orang yang berhasil. Baru dikatakan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi mendatangkan sebab untuk mendapatkan petunjuk saja sudah disebut sebagai orang yang bertakwa, apalagi menjalankan petunjuk tersebut. Ya, mendatangkan sebab untuk mendapatkan petunjuk tersebut, yaitu belajar seperti ini, sudah dikatakan orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Apalagi kalau misalnya dia menggunakan petunjuk tersebut di dalam kehidupannya, itu adalah pasti orang yang bertakwa. Makanya dikatakan di sini, wa amal muttaquna alladziina atu bisababil akbar lihusulil hidayah, untuk mendapatkan hidayah. Wa huwa taqwa allati haqiqatuha. Apa hidayah tersebut? Hidayah petunjuk tersebut yaitu bentuk ketakwaan itu sendiri.
dia mendatangkan sebab-sebab supaya dia mendapatkan ketakwaan tersebut. Setelah dia mendapatkan hidayah tersebut, setelah dia mendapatkan hidayah tersebut, maka dia baru dikatakan orang yang kamilul iman, orang yang sempurna, orang yang lengkap imannya, benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuknya? Ittikhadhu ma yaqissafa Allah. Apa bentuknya mereka mengambil sebab-sebab untuk menjadikan orang-orang yang bertakwa? Pertama, belajar. Yang kedua, ittikhadhu ma yaqissafa Allah. Setelah mereka belajar, mereka mengambil apa-apa yang merupakan penghalang dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Artinya mereka menjadi maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya selesaikan sedikit. Nah, mereka menjadi maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa adabi, dan mereka menjauhi azab Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil sebab-sebab yang membuat mereka jauh dari azab Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuknya? Bimtithali awamirihi, dengan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabil nawahi, dan menjauhi larangan. Jadi takwa itu bukan hanya sekedar menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, tidak, mengambil sebab untuk mendapatkan petunjuk. Kemudian petunjuk tersebut apa bentuknya? Yaitu menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Berarti bapak-bapak kita semua harus belajar dulu, baru kita menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan langsung jalankan perintah Allah tanpa belajar dulu, tidak bisa. Salah, itu bukan apa namanya. Karena bapak-bapak akan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa petunjuk. Ya kan? Tidak tahu caranya. Sama seperti orang-orang Islam. Kalau Muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tanpa dalil. Tidak ada petunjuknya sama sekali. Ada orang Yahudi, dia mencoba untuk menantang Allah Subhanahu wa taala. Tahu cara beribadah, tapi dia tantang Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi dibicarakan di sini adalah petunjuk itu didapatkan dengan cara apa? Mengambil sebab. Apa bentuk mengambil sebab? Belajar. Kemudian setelah itu mendapatkan petunjuk tersebut. Nah, petunjuk tersebut apa bentuknya? Menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan. Gitu ya? Oh iya, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.